Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Di sini saya akan memberikan analisis tentang altcoin ya. Di antaranya akan ada Solana, kemudian Cardano dan juga XRP. Pertama saya akan mulai dari Solana terlebih dahulu ya. Dimana pada analisis sebelumnya saya membuat suatu range area, suatu area pembelian ya di area ini, di area 18 sampai 21 dolar di sini merupakan zona akumulasi yang mungkin bisa diambil dari Solana untuk ke depan. Dan sekarang terlihat bahwa Solana sudah breakout dan mencapai kenaikan yang cukup lumayan ya. Kalau kita ambil dari titik 21 dolar ini aja, kita sekarang sudah naik sekitar 77%. Apalagi kalau kemarin dapat pas posisi di support di 18 sampai 19 itu sudah 100% kurang lebih untuk profitnya ya. Jadi cukup lumayan sekali untuk kenaikan dari Solana ini karena kenaikan yang cukup signifikan. Oke, dan di sini kemana Solana selanjutnya? Di sini saya akan membuat suatu gambaran pola ya. Ada pola yang tercipta dari Solana berdasarkan resisten yang terjadi. Di sini ada suatu resisten area. Dan kurang lebih Solana sudah breakout dari resisten ini ya. Tetapi tidak memungkiri kemungkinan bahwa Solana ke depan akan mungkin koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena kita juga mempunyai resisten horizontal line yang terjadi pada resisten sebelumnya, yaitu di sini ya, tepat di posisi sekarang atau di sekitar 38, sekian dolar di harga sekarang. Ini merupakan resisten dari Solana yang tercipta pada masa lampau. Di sini ada resisten, kemudian titik ini juga ada resisten, kemudian resisten selanjutnya ada di titik sini. Oke, ada 3 titik resisten yang harus dilewati Solana. Dan di sini kita melihat bahwa resisten yang ada, kita baru menyentuh resisten yang sekarang ada di 38, sekian. Dari sini kemungkinan mungkin akan ada sedikit konsolidasi dulu dari Solana ya. Saya akan turunkan ke 4 jam dulu. Kemungkinan nanti akan ada sedikit retracement dari resisten yang telah tertembus kemarin ya. Jadi di sini mungkin akan ada retracement kepada support yang terbentuk sekarang di area sekitar 36. Mungkin hanya turun sedikit atau menguji di garis EMA di sini, baru nanti akan mulai naik kembali. Itu untuk Solana ya, untuk potensinya. Tetapi kita juga tidak boleh memberikan suatu anggapan bahwa koin tersebut akan naik terus. Tentunya harus ada stop loss yang harus ditetapkan untuk menghindari hilangnya profit yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi mungkin untuk stop lossnya nanti saya mungkin akan ada 2 level ya. Level pertama mungkin intinya saya akan ambil di time frame 4 jam. Level pertama yaitu ketika breakdown dari trendline garis putih di sini ya. Mungkin itu adalah stop loss pertama, dan stop loss kedua saya adalah pada nilai EMA ribbon di sini ya. Nanti mengikuti garis EMA ribbon di mana di sini. Jika sampai nantinya harga Solana itu turun, maka stop lossnya akan mengikuti di mana garis EMA ribbon ini nantinya akan berpapasan. Mungkin seperti ini. Nah, ketika breakdown dari garis EMA ribbon di sini, nah itulah stop loss yang akan saya tetapkan untuk out dari Solana. Oke, itu untuk Solana ya, kurang lebih seperti itu. Karena trennya masih positif, jadi masih cukup bagus ya. Untuk di sini sekarang sudah breakout dari trendline, tetapi ada kemungkinan untuk retest dari garis supportnya. Itu untuk Solana. Oke, kemudian untuk Cardano, kemarin juga saya belum lama menganalisis mengenai Cardano ya. Di sini untuk Cardano itu sendiri kemarin saya membuat beberapa catatan, yaitu tentang potensi bullish yang terjadi untuk Cardano, yaitu yang pertama adalah triple bottom ya. Di sini kita mempunyai triple bottom yang terjadi pada Cardano dalam time frame 1 week atau 1 minggu ya. Ada 3 triple bottom di lingkaran kuning di sini. Kemudian adanya bullish engulfing candle. Jadi di sini kita mempunyai 2 buah bullish engulfing candle ya, 1 dan 2 di sini. Dan 2 buah bullish engulfing candle di sini bekerja cukup baik ya, karena setelah adanya bullish engulfing di sini disertai triple bottom, kemudian ada indikasi lainnya bullish divergence. Di RSI-nya terjadi bullish divergence di sini.
Nah, di sini ada bullish divergence, jadi memberikan kenaikan setelahnya terhadap Cardano. Kemudian yang keempat adalah MACD mengalami golden cross. Di sini terjadi golden cross untuk MACD dari Cardano ya, dan histogramnya juga sudah mulai naik ke arah hijau kembali. Jadi itu cukup positif bagi Cardano untuk sekarang, karena setelah adanya 4 indikasi yang terjadi di sini, Cardano mampu menciptakan breakout dengan candle yang cukup bagus di sini ya. Mungkin saya akan coba turunkan ke 4 jam atau 1 hari ya. Saya akan lihat beberapa gain yang tercipta dari closing candle dari bullish engulfing sebelumnya. Jadi sudah ada sekitar sampai sekarang sekitar 10-15% mungkin ya untuk gain yang terciptanya, ada 10-15% di sini. Jadi cukup lumayan untuk potensi dari Cardano saat ini. Tetapi di sini kita lihat bahwa Cardano menciptakan sebuah candle atau closing candle dalam daily time frame, di sini menciptakan sebuah bearish engulfing candle. Tetapi di sini saya yakin mungkin hanya suatu retracement kecil, mungkin sampai EMA ribbon atau batas dari support garis putih yang ada pada trendline resisten sebelumnya di sini. Dari situ mungkin akan mencoba naik kembali untuk Cardano. Tapi yang jelas potensinya sekarang Cardano sudah breakout dari trendline dan memiliki 4 indikasi yang bullish sebelumnya di sini, sehingga mampu membawa Cardano untuk breakout dari trendline resisten. Kemudian untuk XRP, di sini terlihat XRP dalam beberapa hari terakhir ya mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Dalam mungkin 1 minggu terakhir ke belakang mulai melakukan kenaikan sedikit demi sedikit. Dari sebelumnya saya memberikan analisis mengenai XRP juga, bahwa terjadi atau XRP membentuk suatu candle bullish engulfing di sini yang cukup besar, dan dari sini potensinya tentunya cukup bagus ke depannya ya. Dari angka 0,5 atau 0,52 sebelumnya di sini sampai sekarang mencapai harga pada sekitar 0,59 dan sudah mencapai sekitar 15-20% kenaikannya, dan itu juga cukup bagus untuk XRP ke depannya, karena juga sudah naik ke batas dari atas EMA ribbon di sini. Maka jelas bahwa tren dari XRP sudah mengalami perubahan dari downtrend sebelumnya ya, dari pump sehari itu yang mengalami 100% kenaikan di sini, sampai sekarang sudah mengalami downtrend di sini, dan kemudian sekarang mencoba untuk membalikkan arah, karena dari lower low sebelumnya di sini menciptakan suatu higher high yang baru di sini dan menciptakan higher low setelahnya, dan ini merupakan perubahan tren yang cukup positif bagi XRP dalam jangka dekat. Kalau kita keluar dari time frame yang lebih jauh, maka masih bisa dilihat ya bahwa tren XRP sebetulnya masih cukup bagus ke depannya, karena tren di sini masih mengalami kenaikan yang berulang, di mana higher low yang ada di sini ya mengalami kenaikan terus-menerus, tidak atau belum pernah menciptakan lower low yang baru. Jadi trennya masih positif untuk mengalami kenaikan. Tinggal tunggu nanti suatu good news yang terjadi dari XRP, maka enggak butuh waktu lama, mungkin nanti XRP juga akan segera melanjutkan bulurannya, asal tidak mengalami atau membentuk suatu lower low yang baru ya. Jadi tren dari XRP di sini masih cukup positif ya, selama catatan ya penting yaitu selama belum breakdown dari trenan garis putih support yang ada di sini ataupun membentuk lower low yang baru. Yaitu lower low yang baru pastinya akan turun di bawah sekitar 0,47. Itu merupakan batas, mungkin batas stop loss terakhir bagi XRP, karena jika lewat dari 0,47 maka trennya pasti akan berubah menjadi suatu penurunan. Tapi untuk saat ini tren masih positif mengalami kenaikan ya untuk XRP, jadi masih bagus. Dan di sini ada 3 buah candlestick hijau yang cukup besar dan berurutan, di mana ini juga indikasi yang cukup bagus untuk XRP ke depannya. Mungkin bisa jadi retrace ke support sedikit baru nanti akan mantul kembali, atau dari sini akan langsung melanjutkan kenaikannya untuk XRP. Oke, mungkin itu 3 analisis dari kripto yang saya paparkan. Sampai ketemu pada analisis selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.